kita harus introspeksi. Saya ini menggunakan nama Tuhan, oh Tuhan berkata, oh tadi pesan Tuhan sama saya. Tapi benar-benar tidak hidup saya ini sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan hanya sekedar menggunakan nama Tuhan untuk meyakinkan orang, oh saya ini orang rohani. Ya, atau sepertinya kita powerful sekali kalau udah dikit-dikit in the name of Jesus, darah Yesus. Ya, kita harus uji diri kita. Tuhan bilang ujilah dirimu sendiri, bukan menguji orang lain loh ya. Di sini kan kita menguji diri kita. Apakah lahiriah kita yang menggunakan nama Tuhan ini sungguh-sungguh membawa pengaruh di batinnya kita, jiwa kita, yaitu hidup kita membawa dampak perubahan bagi sekeliling kita. Jangan justru orang ketika mendengar kita berkata in the name of Jesus atau darah Yesus, mereka syok karena mereka melihat hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Ya, mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Ini yang kita akan bahas hari ini karena ini akar dari orang tidak bisa merdeka secara finansial. Ya. Mereka mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, saudara. Ya, di sini jelas dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ya Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada berapa tuan? 2 tuan. Ya, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, jadi di sini tegas, saudara, kita tidak dapat mengabdi, menyembah kepada 2 tuan. Kalau kita tidak menyembah Tuhan, maka kita akan menyembah Mamon. Allah itu hanya membandingkan dirinya dengan Mamon. Berarti Allah tahu, ya, umat Tuhan ini ada 2 golongan. Kalau nggak sungguh-sungguh mengabdi atau menyembah kepada Tuhan, dia menyembah kepada Mamon. Walaupun yang menyembah kepada Mamon ini secara lahiriah, mereka juga mengaku dan menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi orang yang menyembah Tuhan, dia harus cek dirinya. Apakah dia benar-benar sedang menyembah Tuhan? Saya bisa menjadi hamba Tuhan yang secara lahiriah, saya menyampaikan firman Tuhan. Tapi sehari-hari saya sebenarnya saya menyembah uang. Bisa, saudara. Ya, kecenderungan ini bisa terjadi atas setiap kita. Saya pun bisa. Ya, makanya kenapa tahun 2011 saya mengalami satu pandemi. Itu pandemi buat saya dan keluarga itu 2011. Ya, kenapa? Karena saya mengalami badai keuangan, hidup seperti kereta api ya, susah, duit ya, susah, duit ya. Kalau ngomongin duit karena kayak ada setan nih, saudara. Langsung kepala mau meledak ya. Apa yang bisa saya atur? Ya, kalau ngomong bisa nyelengking Bapak Ibu ya. Sekalipun di hari Minggu atau di hari tertentu saya masih berkhotbah. Ya. Tapi akhirnya saya sadar, saya tidak menyembah Tuhan, saya menyembah Mamon. Saya akhirnya sadar kalau saya itu udah cinta uang, bukan cinta Tuhan. Ya, saudara. Walaupun saya punya alasan, saudara. Oh Tuhan, saya kan cari sampingan, saya kan bangun bisnis, nggak full time, artinya pelayanan di gereja, supaya apa? Saya kan bisa beli rumah, saya bisa punya penghasilan, di mana saya tidak perlu terima persembahan kasih lagi, bahkan saya bisa memberi Tuhan buat pekerjaan Tuhan, ya. Wah, alasannya rohani sekali, saudara. Pokoknya pinter deh manusia itu buat alasan, ya. Saya pinter buat alasan, saudara, ya. Kalau Bapak Ibu di sini semuanya tulus, murni, suci, ya, saudara, ya. Kalau saya pernah terjebak, saudara, dalam kasus ini. Makanya nggak heran hidup saya terikat bersama suami dengan hutang, dengan keuangan, morat-marit, stres, depresi. Posisinya sudah punya 3 anak, menikah waktu itu menikah 2011, saya menikah 99, saudara ya. Ya, itu saya mau beli rumah bukan malah beli rumah, malah harus bayar hutang 15 juta sebulan selama 4,5 tahun. Ya, itu di 2011, anak kami sudah 3. Kami harus keluar dari rumah kontrakan kami yang tadinya punya uang bisa DP rumah, malah untuk biaya kontrakan pun kami tak mampu bayar, saudara. Ya, jadi kami harus keluar dari rumah dan saya menumpang di rumah keluarga saya lagi, orang tua saya. Ya, 8 tahun, saudara, bukan waktu yang singkat. Jadi kalau di sini masih ada yang tinggal di rumah mertua, masih ada yang ngontrak, tenang Bapak Ibu, saya pernah di posisi Bapak Ibu. Ya, masalahnya bukan masalah tidak punya uang, atau saya punya hutang, atau saya punya persoalan keuangan hari ini. Tapi masalahnya siapa yang Bapak Ibu sembah. Ini perlu Bapak Ibu tanya kepada diri Bapak Ibu sendiri. Ya, ketika saya sadar saya sesungguhnya secara lahiriah saja menyembah Tuhan, tapi hati saya tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah Mamon, maka tidak heran hidup saya terikat dengan uang. Ya, hidup saya terikat dengan hutang. Hidup saya akhirnya memiliki hati yang tidak murni dalam melayani Tuhan. Ya, saya tidak murninya bukan minta uang ke sembarang orang atau saya memakai mimbar untuk membuat orang
membantu saya atau apa, bukan itu. Saya tidak murninya saya membangun bisnis. Yang padahal saya tahu jelas bahwa Tuhan itu panggil saya dan suami full time, dan itu pun nasar saya. Saya itu dulu kerja di perusahaan minyak Konoko INC, Bapak Ibu. Latar belakang saya itu bekerja profesional, ya. Jadi Tuhan suruh saya beri hidup saya sepenuhnya. Tanpa disuruh saya bernasar, Tuhan, saya sadar hidup saya ini nafas kedua. Ya, jadi kalau saya hidup itu semua karena anugerah Tuhan, dan kalau Tuhan minta saya memberi diri saya untuk meninggalkan pekerjaan saya yang sekarang secara sekuler, ya, di marketplace, Tuhan minta saya beri hidup saya sepenuhnya, saya bersedia, Tuhan. Ya, saya beri diri saya. Itu nggak dipaksa, saudara, dari hati saya yang tulus. Ya, tapi karena dalam perjalanannya, saudara, ternyata tetap uang itu jadi kendala. Sampai kita tuh mau pelayanan aja susah karena nggak ada uang. Ya, dan mau buat retret aja susah, harus minta sponsor sana sini. Saya tuh marah dalam hati. Kalau begini mah mendingan gue kerja. Kalau gue kerja gue punya gaji, gue bisa langsung aja. Orang butuh duit berapa, siapa anak-anak remaja yang nggak bisa ikut retret, ya saya bayarin. Kan bisa begitu. Jadi saya ada kemarahan, saudara. Nah, itu awal mulanya saya akhirnya menyimpang. Penyimpangan saya itu bukan memakai duit orang atau memalsukan atau apa, ya. Tetapi saya dan suami bangun bisnis. Ya, bangun bisnis itu hampir 11 tahun. Akhirnya untung, ya, saudara, tapi buntung. Ya, dan akhirnya itu yang membuat titik kritis di mana saya dan suami mengalami pertobatan kembali, ya, di 2011. Kami saling mengaku, ya. Tadinya kami saling menyalahkan, saudara. Ya, dan ketika suami istri saling menyalahkan, Mazmur 133 itu tidak terjadi, ya. Di situ kan dikatakan kita harus hidup rukun. Ya, ketika kita hidup rukun, kesanalah perintah Tuhan, Tuhan curahkan, saudara. Dan ketika saya dan suami cekcok terus, suami buka cek, saya buka cok, ya, bukan cek yang beneran yang bisa dicairin, saudara, tapi cekcok. Ya, nggak ada berkat Tuhan. Ya, benar-benar akhirnya kehidupan kami secara status si pendeta, ya, secara pekerjaan harian kami masih memberitakan Injil, memberitakan firman, saudara. Tapi hidup keluarga kami, waduh, kayak benang kusut, saudara. Nah, itu yang kami alami. Ya, jadi apa yang saya mau sampaikan hari ini, itu bukan teori. Saya dan suami pernah ada di titik kegagalan masalah keuangan, saudara. Kami terikat dengan hutang. Kami harus bayar 15 juta setiap bulan selama 4,5 tahun, 2011 sampai 2015. Ya, itu kami sungguh-sungguh mengalami kondisi yang sesek, ya, rasa udah nggak layak. Apalagi di saat mertua saya kena kanker dan akhirnya cuma punya kesempatan hidup 3 bulan meninggal karena kanker sudah menyebar ke hati, saudara. Dan saat itu ibu mertua saya harus melanjutkan jadi gembala. Tapi seminggu kemudian ibu mertua saya menyerahkan pengembalaan kepada suami saya dan saya. Bayangkan, saudara, di tengah situasi punya hutang, masih dikejar 16 bank debt collector, kami jadi gembala, artinya membantu mami kami mengoperasionalkan gereja. Aduh, saudara, itu intimidasi iblis pagi siang malam, nggak layak. Ngaca lu mau berdiri di mimbar, apa kata orang lu mah turun deh hari ini, nggak layak melayani. Waduh, itu bertubi-tubi, saudara. Jadi kami menerobos badai, ya, tapi puji Tuhan, saudara, ya, ketika kita memiliki kerendahan hati dan mau bertobat, ada anugerah dan kasih karunia Tuhan. Tuhan menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin, saudara, ya. Dan disitulah titik balik di mana kami pulih, ya, walaupun secara manusia hutang 15 juta, gaji 3 juta dari gereja, mana mungkin. Saya nggak yakin saya bisa merdeka secara finansial. Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu punya keyakinan, saya dan suami tidak punya keyakinan. Bagaimana mungkin Tuhan gaji kami 3 juta, ya, lalu kami bisa membayar hutang 15 juta. Belum kebutuhan hidup, tidak mungkin. Ya, tapi apa yang tidak mungkin bagi kita manusia, bagi kita orang percaya, ya, itu mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kita orang percaya, saudara. Dan saya mengalami sungguh penyertaan Tuhan. Kalau diceritakan kesaksiannya panjang, saudara, waduh, itu memang Tuhan tidak langsung kasih kantong kresek isi duit 800 juta, karena utang saya berbunga tuh 800 juta, tidak langsung ada yang bayarin, saudara. Saya tetap harus melewati masa 4,5 tahun itu, ya, dengan pergumulan tekad yang kuat, saudara. Saya harus melewati apa yang saya tabur harus saya tuai. Walaupun saya menerima pengampunan kasih karunia Tuhan, tetapi tetap apa yang saya tabur harus saya tuai, ya. Saya tetap harus bayar 15 juta selama 4,5 tahun, saudara. Tapi yang terpenting endingnya menang. Katakan, yang terpenting endingnya menang. Ayo Bapak Ibu bilang sama-sama, yang terpenting endingnya menang. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, saudara, kapan
ya kita mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang? Ya, kapan sih ukurannya apa? Ya, ini harus kita sama-sama temukan, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa ada perbedaan antara kita menyelesaikan masalah dengan akar masalah. Di jemaat kami pernah ada yang kasus hutang sampai suaminya dipenjara. Istrinya datang kepada saya dan suami, nangis-nangis, ya minta pertolongan. Hutang yang akhirnya membuat suaminya ini masuk penjara, ya, itu pas sama dengan sejumlah tabungan yang ada di rekening bank kami. Jadi dengan belas kasihan Tuhan, saya bilang sama suami saya, sayang, ayolah kita tolong dia. Ini jumlah tabungan kita kok bisa pas dengan hutang suaminya, ya. Jadi marilah kita relakan, ya. Dengan sukacita, saya punya hati untuk menolong jemaat ini, saudara. Dan akhirnya benar, suami saya ambil keputusan, oke sayang, kita bantu. Ini di tengah kami sedang masih dalam masalah, saudara. Ya, lalu kami transfer. Ya, oh dia senang, puji Tuhan, pastor, thank you. Ya, Tuhan memberkati, udah nangis-nangis. Akhirnya suami bebas, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tidak sampai 6 bulan. Ibu ini datang lagi kepada kami, nangis-nangis lagi, saudara. Dan kali ini suaminya masuk penjara dengan hutang yang lebih besar. Ya, berarti kesimpulannya apa? Apa yang saya lakukan bersama suami dengan mentransfer uang sesuai dengan jumlah tabungan kami, itu tidak menyelesaikan akar masalah dia. Itu hanya menyelesaikan masalah dia sementara. Nah ini ingat baik-baik. Banyak kali Bapak Ibu, kita hanya mencari solusi sementara. Ya, gimana nih caranya Bu Sandy supaya saya bebas hutang? Ini yang terjadi. Ini ada sekitar 150 orang, baik yang sudah lulus atau sementara sedang dimentor kasus hutang segunung. Sudah ngantri, saudara ingin dimentor lagi, tapi kan kita gelombangnya 4 bulan ya, mesti tunggu gitu, kita nggak sanggup juga tenaganya. Ya, mereka menjerit, ya mereka konselingkan kepada kami, apa gimana caranya kami bebas hutang? Ya, dan dia berharap kalau bisa di mentoring ini ada yang bantu dia untuk tutupi hutangnya dulu, sehingga dia bebas bunga. Semua orang hanya berpikir jalurnya itu apa? Menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya tidak menyelesaikan akar masalahnya, saudara. Salah satunya, ya banyak dari orang yang punya kasus hutang ini ternyata akarnya apa? Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak yang memang terjadi masalah, sehingga masalah hutang, masalah keuangan ini hanya sebab akibat saja, efek merambat saja. Ya, saya melayani saudara, ada seorang ibu, ada waktu dia masuk mentoring, dia punya kendala apa? 32 tahun tidak pernah ngomong sama mamanya. Ini ibu dan anak loh saudara, anaknya perempuan ya. 32 tahun, saudara tahu waktu ikut mentoring, dia ikut mentoring karena kasus hutang. Ya, waktu itu dia punya kasus hutang di pandemi tahun lalu tuh sekitar 600 jutaan, saudara, kartu kredit. Ya, pengang dia ya, sampai bisnisnya harus tutup semua, saudara. Apa yang terjadi? Waktu ternyata kita bahas akar masalah, ternyata akar masalah dia bukan hutang 600 juta itu. Dan yang Tuhan singkapkan sama dia adalah kamu harus buat pemberesan dulu sama mama kamu. Kamu sudah tidak ngomong sama mama kamu 32 tahun. Akhirnya dia taat, saudara. Dia bereskan sama mamanya, saat itu dia dipulihkan sampai hari ini pulih. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika dia sudah melakukan pemberesan dengan mamanya, setelah 32 tahun tidak berbicara, wah luar biasa, saudara. Dia lakukan satu hal, efek merambatnya itu ke banyak hal. Ternyata bisnis yang dia lakukan, saudara, itu kan sulam alis. Pandemi siapa yang mau sulam alis, Bapak Ibu? Dia itu trainer. Jadi dia gurunya orang-orang yang sulam alis. Jadi kalau orang mau bisa sulam alis, bisa buka bisnis, itu belajarnya sama dia. Lah pandemi siapa yang mau sulam alis? Ya, tapi Bapak Ibu tahu, pada waktu dia taat, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Datanglah ibu-ibu dari beberapa kota, saudara, ke Jakarta, saudara. Ya, waktu itu setelah masa PSBB selesai, ya, mereka ke Jakarta, mereka akhirnya khusus training, ya, singkat sulam alis. Ada yang dari Manado, ada dari Balikpapan, pokoknya ada beberapa kota. Jadi memang ibu ini punya jaringan network. Dari Jakarta tertutup. Saudara bisa bayangkan di pandemi, justru dari luar kota datang, saudara, untuk les sama dia. Dan kalau private biayanya itu lebih mahal, saudara. Akhirnya dia punya peluru untuk nabung, karena kalau hutang dengan kartu kredit itu, saudara bisa nego, akhirnya kalau memang tidak bisa bayar, memang jujur ya, nggak punya aset, nggak punya apapun, dia nego, akhirnya begitu dia kumpul, saudara, itu dari mulut ke mulut, saudara.